selamat siang teman-teman. Siang menjelang sore. Kak Cuan Kibasi, Kak Nindya, Kak Lili, dan teman-teman semuanya yang saya belum jelas sebutkan namanya ya. Kak Fendi, Kak Pendi, Kak Ana, Kak Waras, selamat. Hari ini, sore ini kita mau baca-baca tarot secara general ya teman-teman ya. Halo, sore teman-teman. Kita mau baca-baca tarot secara general. Kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom chat. Rules-nya kita sore ini ya, kita bertegur sapa dengan kata-kata yang sopan, yang santun ya. Kemudian jangan lupa untuk add akun saya yang sudah tertulis di kertas ini di depan kamera. Ada IG, ada YouTube, ada TikTok, dan ada Facebook ya. Silahkan teman-teman follow, subscribe, dan like, boleh share. Dan saya punya banyak video-video tarot, bacaan tarot untuk di akun Instagram, YouTube, ataupun di TikTok ini ya. Selamat sore teman-teman. Happy weekend ya, ini sudah Jumat menjelang sore. Ini ada pertanyaan dari Kak siapa nih? Pertanyaan, maaf ya nih, nggak Kak Lili ya. Kak, tolong lihatkan perasaan Qadir Sadri ke saya. Oke, aku liatin ya. Kak Lili Mariana, bagaimana perasaan Qadir Sadri ke Kak Lili ya saat ini? Perasaan Qadir Sadri ke Kak Lili bagaimana? Mohon fokus, bantu saya fokus, bayangkan si dia. Bagaimana perasaan si Qadir Sadri ke Kak Lili? Mari, perasaan Qadir Sadri ke Kak Lili ya. Oke. Ini ada kartu Three of Cups ya Kak ya. Ya, ini sebenarnya dia ada perasaan kakak, tapi perasaan ini bukanlah perasaan yang utama. Jadi seandainya dia memiliki suatu interaksi atau relasi terhadap Kak Lili ya, ini bukan hubungan yang utama Kak Lili, karena dia sebetulnya punya hubungan utama ini ya. Jadi Kak Lili hanya sebagai alternatif saja ya. Jadi Kak Lili juga disarankan untuk tidak banyak berharap atau tidak memberikan perasaan seluruhnya kepada si Qadir ini ya. Kak Lili boleh membuka pertemanan, membuka hati kepada siapa saja. Dan hubungan ini adalah bukan satu-satunya buat si dia ya Kak Lili ya. Ini hubungan alternatif. Jadi mohon maaf sepertinya Kak Lili bukan hubungan yang utama, walaupun dia memang ada sedikit ketertarikan dengan Kak Lili. Oke Kak Lili, no worry ya, masih banyak yang lain Kak Lili. Kak Ania, usahaku nggak maju, kenapa ya? Oke, mau nanya usaha nggak maju. Kenapa usahanya Kak Ania 260689 nggak maju? Ada faktor apa ini? Hambatannya apa? Kenapa usaha Kak Ania tidak bisa maju? Kenapa? Ya, kita lihat di sini kartunya ada apa. Kenapa usaha Kak Ania tidak bisa maju? Kita lihat ya. Oke. Di sini rupanya memang usahanya mungkin sedang tidak ada kestabilan ya Kak ya, sedang swing gitu ya. Mungkin perlu kestabilan energi dari usaha kakak atau usaha partner mitra kakak ya. Di sini harus kompak dulu di dalamnya nih. Tujuannya apa? Nah, setting tujuan baru mungkin ya. Mungkin saat ini tujuannya memang harus melakukan perubahan ya di masa pandemi ya. Mungkin banyak permintaan dari market, dari pasar, dari konsumen yang berbeda dengan tujuan-tujuan yang kemarin. Nah, kakak mesti pandai-pandai melakukan survei, melakukan analisa. Ini gimana ini? Apakah yang dilakukan saat ini sudah memenuhi kebutuhan konsumennya ya? Kalau belum ya mesti dilakukan evaluasi ulang. Nah, ya kan? Ini sepertinya saat ini produk yang ditawarkan ya, atau paket-paket yang kakak punya, usaha-usaha yang kakak punya nih, mungkin harga, kualitas, segala macamnya itu mungkin saat ini belum memenuhi minat konsumen Kak ya. Jadi kakak gali lagi itu, atau mungkin bisa bikin survei ya di market ya, bikin angket minatnya apa, produknya apa, harganya berapa, terus kalau mau ada produk baru seperti apa nih bisa digali lagi ya. Ini karena mungkin sepertinya belum memenuhi minat si konsumen ya Kak ya. Jadi
nggak apa-apa, kakak nanti mungkin sedikit ada effort atau mungkin agak lelah untuk menggali-gali lagi, tapi tak apa, yang penting kedepannya sudah ada ini ya, kakak ada gambaran seperti apa keinginan mereka. Jadi kedepannya penjualannya bisa lebih baik lagi ya kak ya. Semangat kak, don't worry. Terima kasih teman-teman yang sudah kasih gift ya. Ini ada siapa ya? Kak Nia Kurniawati ya, terima kasih sudah dikasih gift. Nih buat teman-teman yang sudah kasih gift, nih saya coba untuk bacakan juga ya Kak Hera Lilis. Kemudian ada Kak siapa nih? Sebentar. Kak MS Nawati ya. Kalau ketemu saya bacain ya Kak ya. Sebentar. Saya sambil random membacanya, kalau ketemu saya bacakan ya. Ini ada Kak Verania Ita Octavia. Apa aku lulus PNS Kak? Oke, cek dulu ya. Apa aku lulus PNS nih Kak Vera? Terima kasih Kak Momatam, setia sekali selalu kasih gift. Apakah aku lulus PNS Kak Vera ya? Kak Vera apakah lulus PNS? Bismillah, kita lihat apakah lulus PNS, peluangnya gimana. Ini ya Kak Vera ya, ini sebenarnya bisa indikasi lulus Kak Vera ya, tapi Kak Veranya mungkin ada hal-hal yang kendala-kendala yang dihadapi ya, mungkin ada hal-hal yang nggak suka selama proses perjalanan melakukan tes PNS ini ya. Tapi di sini ada peluang untuk sukses sih, cuman hanya saja mungkin juga kakak merasa kurang puas dengan hasilnya sepertinya ya. Tapi nggak apa-apa, kedepannya ini setelah bisa melewati masa-masa itu ya, mungkin setelah diterima nanti juga ada sedikit hambatan atau tantangan pekerjaan yang harus dihadapi. Tapi it's okay, kakak di sini punya semangat yang bagus ya, semangat, kejujuran, keberanian untuk menghadapi semuanya. Jadi everything will be okay, semuanya baik-baik saja, insya Allah keterima dan tantangan bisa dihadapi. Oke, semangat ya kak. Sebentar ya, kakak-kakak yang sudah kasih gift, aku cari dulu nama-namanya. Kalau ketemu saya bacakan ya. Sambil saya random. Kak If 0784, Kak tolong bacain usaha dan rezeki. Oke. Usaha dan rezeki Kak If tadi ya. Mohon maaf nih kalau saya lupa namanya, karena abis kebaca langsung namanya jalan kayak eskalator cepet banget. Usaha dan rezeki Kak If ya. Usaha dan rezekinya Kak If. Usaha dan rezekinya Kak If. Usahanya rezeki Kak If. Usaha dulu ya, usahanya ini kakak perlu memantapkan hatinya dulu untuk berusaha ya. Jadi semua kemantapan ini akan berdampak pada kestabilan usahanya ya. Kalau nggak ditekuni juga kemungkinan hasilnya ya tidak maksimal ya. Harus tekun dulu baru maksimal, karena memang prosesnya tidak bisa cepat ini. Jadi kakak harus mantep, madep, baru usahanya bisa sukses ya. Jangan setengah-setengah. Rezekinya sih oke di sini ya. Ini ada The Hierophant. Hierophant ini suatu orang yang kaya ya, materinya banyak ya. Jadi kalau nanti ini kakak sudah mantap pula nih di usahanya, kemungkinan rezekinya akan bagus ya. Tapi hadapi semua kendala yang ada dengan bijaksana ya. Ini kontrolnya ada di kakak ya. Apapun kendala yang terjadi, hambatan terjadi, banyak rintangan, itu suatu hal yang wajar dalam usaha ya, dunia usaha ya. Jangan lupa hadapi dengan sabar dan bijak supaya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Jikalau ada hal-hal di luar kendali yang tidak sesuai harapan, jangan putus asa ya, terus berupaya ya kak ya. Oke, semoga membantu. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan sebelumnya. Nih aku cari Kak Momatan nih ya, mana pertanyaannya nih ya. Kak Nia juga. Sabar ya teman-teman, ini saya random sambil mencari jawaban pertanyaan dari teman-teman yang sudah kasih gift. Ayam Navita nih kak, kapan Navita move on? Apa sudah bisa balik sama Yuda? Oke. Kapan Navita move on? Kapan Navita move on dan apakah bisa balik sama Yuda? Kapan Navita move on dan apakah bisa balik sama Yuda?
Sebenarnya kalau move on nggak usah ditanya waktunya Kak, itu memang dari kita sendiri, kekuatan kita ya. Mau sekarang bisa enjoy the process. Kapan Kak Navita move on? Kapan Kak Navita bisa move on sepenuhnya? Mungkin seperti itu pertanyaannya. Nah, ini ada Four of Cups ya. Memang di sini mungkin sedang kecewa, sedang jenuh. Tapi Four of Cups ini suatu indikasi waktu. Waktunya sekitar 1 hingga 4 bulan ke depan. Ini waktu yang tercepat, 1 hingga 4 bulan ke depan. Ditarik waktu yang lebih lama lagi, ini sekitar Juni hingga Juli di tahun depan. Tapi nggak enak ya, kelamaan move on. Yuk kita ambil yang tercepat aja, 1 hingga 4 bulan ke depan. Apakah bisa kembali sama Yuda? Kita lihat, apakah bisa kembali sama Yuda ya. Ini ada kartu The High Priestess. Ini juga sebenarnya masih misterius, ini belum tahu bisa kembali apa enggak ya, karena kondisinya masih 50-50. Bisa kembali, bisa enggak, tergantung gimana nanti kondisi kalian ke depannya ya. Kalau dibilang mau kembali apa tidak, sepertinya ini lebih cenderung ke arah tidak ya Kak ya, ke arah tidak. Kemungkinan kuatnya belum untuk kembali ya, karena ini masih harus masing-masing enjoy di jalan masing-masing ya. Kalau dipaksakan kembali pun nanti akhirnya juga bisa ada hal-hal yang dia berontak ya, ingin lepas lagi ya. Sabar Kak, nggak apa-apa, yang penting move on dan kita tetap berkreativitas ya. Sebentar, next question. Saya lihat tadi ada siapa lagi ya. Kak Momatan. Aku belum nemu Kak Momatan nih. Kak Odet. Kak Momatan, Kak Odet. Aduh teman-teman sabar ya. Mungkin yang belum kebaca bisa desain lagi pertanyaannya, karena ketutupnya banyak sekali, ada ratusan. Ini tunggu ya teman-teman. Teman-teman yang sudah ini kasih gift boleh kirim lagi, yang belum terbaca di present lagi pertanyaannya. Ini ada 078 Ainuk Aceh. Kakak, kenapa ya Vira sering mimpi laki-laki? Setiap mimpi orangnya berbeda. Pertanda apa ya Kak? Oke, kita lihat. Kenapa 078 Ainuk Aceh sering mimpi laki-laki dan setiap mimpinya berbeda? Setiap mimpi orang-orangnya bisa berbeda-beda. Ini pertanda apa ya? Pertanda apakah mimpinya Kak Vira? Mimpinya Kak Vira yang sering mimpi laki-laki dan mimpinya beda-beda orang, pertanda apa? Nah, ini kakak mungkin ada mungkin di sini ingin ini ya, ingin lepas dari suatu hubungan yang bersifat stagnan ya, bersifat stagnan di sini. Jadi ingin sesuatu kepastian, kemungkinan mungkin sedang dekat atau suka dengan seseorang, atau pernah dulunya atau saat ini sedang ya suka dengan seseorang, sehingga kakak itu perlu kejelasan ya, sudah nyaman sama dia, perlu kejelasan hubungan supaya hubungan ini tidak stuck begitu saja gitu ya. Tanpa sengaja kakak ini juga mengharapkan seandainya ada orang laki-laki, aku punya pasangan yang bisa seperti apa yang aku harapkan. Seandainya ada pria yang begini, begitu terhadap saya. Itu adalah termasuk suatu keinginan, suatu hasrat dari alam bawah sadar kakak ya, Kak Vira ya. Jadi mungkin ya itu. Jadi kakak mengharapkan seseorang yang bisa memahami kakak, mencintai kakak, dan tidak digantung begitu saja. Kakak memiliki kejelasan dalam suatu hubungan ya Kak ya. So, okay, nanti yang penting kakak love yourself first, then you will find man who will love you ya. Ayo, good luck Kak, semangat. Sebentar, ini untuk teman-teman yang sudah kasih gift tadi, sudah ulang pertanyaannya. Kak Momatan, Kak Debri, aku belum melihat pertanyaannya nih banyak. Oh, Kak Debri ketemu nih. Bagaimana perasaan Atma ke Debri? Oke. Bagaimana perasaan Atma ke Debri ya? Bagaimana perasaan Atma ke Debri? Bagaimana perasaan Atma ke Debri? Perasaan Atma ini the King of Coin ya. Perasaan Atma ini sebenarnya bisa dekat dengan kamu ya. Karena dia juga seseorang yang ingin hubungan yang nyata ya, bukan hubungan yang apa adanya, yang cuma sekedar katanya-katanya. Dia ingin juga
dekat dengan kamu di sini ya, tapi dia harus yakin dulu bahwa kamu dan dia memiliki prinsip yang sama untuk menjalin suatu hubungan. Nah, dan dia juga menginginkan bisa kamu sebagai tempat untuk berbagi ya. Tapi sepertinya juga mohon maaf, ini Debri bukan orang satu-satunya ya yang sementara ini dia sukai. Dia juga mungkin sedang ada alternatif lain dekat dengan si orang lain. Jadi untuk saat ini kondisinya dia sedang mempertimbangkan antara si kamu, si dia, atau si dianya nih mungkin bisa satu atau beberapa orang ya. Karena dia saat ini juga sedang proses mempertimbangkan untuk memilih siapa sih yang tepat untuk dirinya gitu. Jadi kamu no worry, jangan memberikan hatimu semua kepada si dia. Jadi kamu gak kecewa nantinya ya. Gak ada salahnya kamu juga bergaul dengan beberapa atau orang lain lah. Buka hati kamu ya. Karena pastikan orang yang kamu cinta itu tepat ya. Jadi kamu jangan salah memberikan hati kamu ya. Oke, semangat, semoga membantu. Untuk teman-teman sudah kasih gift, terima kasih ya. Saya coba cari-cari namanya dulu nih yang sudah kasih gift siapa saja, soalnya ada yang belum ketemu. Tadi saya melihat ada pertanyaan cerai, mana ya? Oke, ini ada Kak Momatan satu nih ketemu nih. Aku kerja di Abu Dhabi mungkin ya. Bagaimana anak aku Ridwan pergaulannya dan kedepannya? Oke Kak, kita lihat ya Kak Momatan. Bagaimana anaknya Kak Momatan si Ridwan ini pergaulannya seperti apa, dan kedepannya anak ini si Ridwan ini akan seperti apa gitu. Kita lihat pergaulannya si Ridwan dan kedepannya akan seperti apa. Tunggu, saya mute dulu, lupa mute. Oke Kak Momatan, kita lihat ya bagaimana pergaulan si Ridwan ini selama kakak di Abu Dhabi. Pergaulannya seperti apa, dan kemudian kedepannya dia seperti apa sih kedepannya nih ya. Si Ridwan ini ada 8 cup di sini ya Kak Momatan ya. Dia mungkin memang ada dibilang mungkin dia mencari kebahagiaan dalam hatinya ya, karena jauh dari Kak Momatan. Tapi selama proses ini insya Allah dia sepertinya baik-baik saja. Dia bisa mendapatkan kebahagiaan, kedamaian, pencerahan dalam hatinya ya, walaupun dia mungkin ada hal-hal di luar sana yang tidak sesuai harapan dirinya. Mungkin dia mengharapkan sesuatu, ada pernah kecewa dalam pergaulannya itu, tapi di sini dia bisa, insya Allah bisa mengatasi dengan baik ya. Dia sudah mulai bisa menata hatinya di sini, sudah bisa mulai hati-hati dalam langkahnya ya, ada peningkatan di sini ya. Dan dia pun sedang memiliki suatu keinginan ya, mungkin dia saat ini sedang mengejar impiannya dia ya, kreativitasnya, mungkin sekolahnya, mungkin dia sedang memikirkan hobinya. Nah di sini dia baik sih, dan dia lebih hati-hati ke depannya untuk berjalan ya, dengan pengalaman-pengalaman kecewanya itu. Dan ke depannya ini juga ada pergerakan ya, ini pergerakan Chariot, ini kartu pergerakan masa depan ya. Dia akan mengejar masa depannya ini. Dia fokus dengan apa yang diinginkan dan dia akan mengejarnya ini Kak. Jadi ini kartu yang positif. Kita lihat kartu berikutnya. Ini kartu suatu upaya, suatu kemajuan. Nah dia akan mengejar kedepannya, dia memang punya impian nih. Dia akan mengejar impiannya supaya dia mendapat kepuasan dan kebahagiaan ya. Jadi sepertinya putranya ini si Ridwan sudah punya cita-cita, keinginan di masa depannya. Dia gigih bekerja keras untuk kebahagiaannya ya, seperti itu Kak. Bismillah, semoga putranya Ridwan selalu dalam perlindungan dan diberi jalan yang terbaik ya, selalu dilindungi, amin. Next question, ini ada, makasih Kak IP Union, Kak Riswa Yuni. Coba aku cari ya, aku belum nemu Kak Odet ya. Kak Odet, pertanyaannya boleh diulang nggak Kak Odet? Kak Odet mana ya? Terima kasih ya teman-teman yang sudah kasih gift.
Buat teman-teman silakan follow akun saya yang tertulis di depan kamera. Ada pembacaan tarot ya di video-videonya. Teman-teman bisa follow, bisa like, bisa enjoy di situ dengan beberapa video-videonya. Lalu buat teman-teman di sini saya bacakan secara general ya tarotnya ya. Saya tidak bisa bacakan secara private karena ini merupakan rahasia pribadi ya. Saya nggak mau buka rahasia teman-teman di forum. Kalau ingin private reading, deep reading, bisa hubungi saya ya. Tapi ini konsultasi yang berbayar. Teman-teman boleh pilih paketnya, boleh book waktu, boleh japri ke saya. Aduh, siapa lagi nih ya? Sampai. Halo Kak Ananda Damara nih tadi. Mana tadi hilang lagi. Liatin Niki Saputra gimana perasaannya ke aku, apa dia benar-benar serius. Oke. Gimana perasaan Niki Saputra ke Kak Ananda Damara, apakah serius, dan karir Kak Ananda dan Niki ini bagaimana ya. Niki Saputra perasaannya ke Kak Ananda Damara bagaimana? Apakah serius? Bilang serius. Sebenarnya dia juga mencintai ya. Dia maunya keseriusan, hanya saja sepertinya ada hal-hal yang menurut dia di hubungan ini ada hal-hal yang butuh disesuaikan lagi ya, secara prinsip ya, sehingga dia itu merasa kayak gini, tidak ada yang tidak sesuai dengan harapannya dia, tapi dia berusaha untuk menyesuaikan dengan dirinya. Kalau dibilang serius ya Kak ya, nanti dibicarakan lagi apa ini hal-halnya yang dirasa tidak sesuai dengan harapan. Karir kakak dan si dia, bagaimana nih karir kakak berdua dengan si dia? Ini ada Raja Tongkat ya. Raja Tongkat ini kartu yang sangat bagus sekali karena dimana kalian berdua saling mendukung, saling support ya untuk kemajuan bersama. Jadi untuk karir ini no worries, kalian saling support ya. Insya Allah rezekinya bagus ya, dimudahkan, dilancarkan. Hanya saja untuk tadi perasaan mungkin kakak perlu bicara dengan dia, apa sih yang menjadi ganjalan di hatinya ya, sehingga tidak berlarut-larut. Oke, Kak Ananda Damara, semangat terus dan happy weekend teman-teman. Sebentar, yang sudah ini tadi saya sudah kasih gift, mata saya sampai juling bacanya karena banyak sekali, ada ribuan. Untuk teman-teman yang menanyakan kapan hamil ya, saya ada video kapan saya hamil, teman-teman bisa pilih kartu di situ. Ini ya, Happy Union, ketemu. Kak, apa Resa rindu dengan Mary? Apa kami bisa komunikasi dan bertemu? Oke, Kak Happy Union. Apa Resa rindu dengan Mary? Fokus ya Kak. Apa kami, maksudnya Kak Resa dan Mary bisa komunikasi dan bertemu lagi ya. Pertanyaannya, apakah Resa rindu dengan Mary dan apakah bisa komunikasi dan bertemu kembali? Apakah Resa rindu dengan Mary? Kita lihat apakah rindu. Ini ada kartu Judgment ya. Judgment itu sesuatu hal yang menggantung. Jadi ini bisa saja dia rindu ya. Dia ada rindu di sini ya, karena ini kartu hubungan. Mungkin kakak dengan dia hubungannya sudah sangat dekat. Jadi kalau kakak rindu, dia pun rindu ya di sini, karena hubungan kalian penuh cinta kasih ya, saling menyayangi. Ada kerinduan di sini. Apakah bisa komunikasi dan bertemu kembali? Bisa ya. Kartu 6 tongkat di sini indikasi suatu kemenangan ya, untuk suatu tujuan. Jadi kalau dibilang komunikasi dan bertemu kembali bisa nggak? Bisa. Tapi ini sedang proses ya. Mungkin kedepannya dia sedang saat ini sedang mempersiapkan, atau mungkin sedang ada hal-hal yang dia kerjakan, tapi untuk ke depan insya Allah bisa ya Kak ya. Good luck. Kak Odet, aduh Kak Odet, ada pertanyaannya mana ya Kak Odet ya? Aku tuh belum nemu loh. Sebentar Kak Odet, aku coba nyari. Terus udah ketutup lagi. Ini ada Kak R Sri Wahyuni. Kak, gimana rumah tangga Sri Wahyuni dan Abu Bakar ke depannya? Saya bacanya sambil random, dan yang sudah kasih gift saya coba cari, yang ketemu duluan saya baca ya. Berarti itu energi yang ketangkep sama saya duluan ya, dan semoga resonate ya. Gimana rumah tangga Sri Wahyuni dan Abu Bakar ke depan? Gimana rumah tangga Sri Wahyuni dan Abu Bakar ke depan?
Saya akan coba baca kemungkinan yang terjadi ya, karena kalau percaya mutlak pada tarot itu juga tidak boleh. Saya hanya baca kemungkinan ya. Ini yang terjadi apa? Gimana rumah tangga Sri Wahyuni dan Abu Bakar ke depan? Yang ke depan ini akan mengalami suatu perubahan ya Kak ya. Apabila saat ini rumah tangganya sedang tidak baik, ke depan ada perubahan untuk menjadi lebih baik tentunya ya. Dan kemudian juga sebaliknya ya, ini saatnya untuk menerima dan melepaskan ya. Mungkin ini ada suatu hal-hal yang perlu dilepaskan di masa lalu ya. Lepaskan saja, tidak usah diungkit-ungkit kembali ya. Sudah saatnya kita membuka lembaran baru dan menerima apa yang ada saat ini ya. Kita punya tujuan baru ya, itu yang ada saat ini kita terima. Jangan, kartu ini 7 tongkat ya, memberikan nasihat, jangan muluk-muluk tentang apa yang kamu mau. Lihat aja sekarang seperti apa. Kalau saat ini dalam rumah tangga ini sudah baik-baik saja, ya ke depan insya Allah baik-baik saja. Kalau saat ini rumah tangga ini mungkin sedang hambar, tidak mau berubah satu sama lain, tidak ada komunikasi, tidak mau saling upaya memperbaiki suatu hubungan, ya kedepannya akan tidak baik tentunya ya, bahkan mungkin makin keruh suasananya ya. Jadi 7 pentakel ini cerminan dari apa yang ada saat ini. Kalau saat ini aja nggak mau berubah, nggak mau ngalah, masing-masing pihak tidak mau berubah, saling menang sendiri, ya kedepannya bisa jadi ya kayak gitu-gitu aja atau bahkan makin buruk ya Kak ya. Jadi ini nanti dibicarakan dengan pasangan, bagaimana sebaiknya supaya hubungannya lebih baik lagi ya, supaya ada perubahan-perubahan ke depan yang lebih harmonis, kakaknya lebih nyaman ya, di rumah juga lebih enak. Halo Kak Naomi, apa kabar? Terima kasih gift-nya. Ini saya juga cari-cari nih teman-teman yang sudah kasih gift, tapi saya belum ketemu namanya karena ini aduh banyak banget nih. Kak Sustiana, terima kasih gift-nya. Sambil saya random, saya baca-baca ya. Kak Nilawati, Kak liatin aku Nilawati, apakah anak yang pernah kurawat dulu akan kembali kepada keluargaku? Oke. Apakah anak yang dulu pernah dirawat Kak Nilawati akan kembali kepada keluarga Kak Nilawati ya? Apakah anak yang pernah dirawat Kak Nilawati dulu akan kembali ke keluarga Kak Nilawati lagi ya? Kita lihat kemungkinan yang akan terjadi apa. Kita lihat probabilitas, karena tarot ini tidak bisa dibuat 100% harus terjadi ya. Apabila memang tidak terjadi ya mungkin teman-teman sudah melakukan upaya yang terbaik ya untuk hal-hal yang lebih baik ya. Ini hanya rambu-rambu. Apakah anak yang pernah dirawat Kak Nila akan kembali kepada keluarga Kak Nila lagi? Ini masih ragu-ragu Kak, 50-50 ya peluangnya ya. Bisa kembali, bisa tidak ya, karena ini kembali ke personalnya si anak itu atau lingkungannya. Apakah ada yang mempengaruhi anak itu untuk kembali ke kakak ya? Nah, ini juga sepertinya ada orang mungkin yang bisa dibilang orang ini lebih tua ya, wanita yang lebih tua dari si dia mempengaruhi, yang ngatur, yang dominan supaya dia tidak kembali ke kakak. Jadi bisa jadi kecenderungannya agak sulit kembali ke kakak ya, tapi kakak sabar aja, kalau memang sudah waktunya Tuhan memberikan jalan, semua akan kembali ya Kak ya. Kita berdoa yang terbaik. Ayo tetap semangat Kak. Kemudian ini ya, sebentar ya. Ada lagi teman-teman yang sudah kasih gift. Saya belum nemu bacaan ini pertanyaannya. Kak Yulianto Chandra, Kak, apakah perasaan cintanya atau suka Violeta terhadap Yulianto Chandra bisa menghilang? Oke Kak Yulianto, galau ya. Perasaan cintanya si Violeta terhadap Yulianto Chandra ini bisakah menghilang ya? Bagaimana perasaan cinta si Violeta ini terhadap Yulianto Chandra? Apakah bisa menghilang? Oke, perasaan Kak Violeta terhadap Yulianto Chandra gimana? Apakah bisa menghilang? Ya, ini Kak, kalau dibilang bisa menghilang sih sebenarnya ya bisa atau enggak, 50-50 kemungkinannya. Ini juga faktor diri dari Kak Yulianto ini sangat berperan ya. Bagaimana membuat dia merasa
diperhatikan, merasa nyaman dan merasa tidak ditinggalkan dan tidak merasa sepi ya di sini ya. Karena saya melihat di sini ini ada suatu rasa kecewa nih Kak, di 10 pedang nih ada suatu kecewa, merasa dikhianati, lelah ya dalam hubungan ini ya. Jadi kalau memang Kak Yuliantonya menurut dia tidak bisa membawa perubahan dalam satu hubungan, ya bisa jadi perasaan cintanya lama-lama hilang Kak Yulianto ya. Jadi ini diperlukan upaya keras dari Kak Yulianto. Mungkin perlu dibicarakan lagi seharusnya apa yang dia mau, apa yang dalam hubungan ini supaya bisa bertahan dan lebih baik lagi ya. Ini ada the devil ya, ini ada godaan, ini hambatannya berada dalam diri nih sebenarnya Kak. Mungkin ini bisa jadi hati-hati terhadap diri Kak Yulianto ya, yang mungkin terlalu posesif, terlalu menuntut, terlalu dominan yang membuat si dia ini tertekan. Jadi dia ngerasa tidak nyaman dalam hubungan ini ya Kak ya. Mungkin bisa dibicarakan bersama atau Kakak nanti bisalah merenung-renung bagaimana supaya dia bisa kembali lagi ya, yang pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya ya Kak Yulianto ya. Tetap semangat. Tidak ada yang sempurna kok manusia ya, semua bisa dirubah. Next siapa ya? Halo Kak Anissa. Terima kasih gift-nya ya. Aku coba cari nih namanya sebentar. Terima kasih ya teman-teman. Mohon maaf kalau tidak terbaca ya, ini karena banyak sekali pertanyaannya yang masuk dan saya bacanya juga scrollnya cepat sekali. Ini ada Kak Rafani Amalaika. Namaku Rika Muldani. Kakak, bagaimana usaha jual baju bekasku? Oke, kita lihat ya Kak ya. Bagaimana usaha jual baju bekas Kak Rafani Amalaika? Bagaimana usaha jual baju bekas Kak Rafani Amalaika ya? Usaha jual baju bekasnya seperti apa? Progresnya kita lihat terus ke depannya, usaha jual baju bekasnya seperti apa. Oke Kak, ini ada di Empress ya. Di Empress ini kartu yang menandakan kesuburan, kemakmuran ya, dengan catatan Kakak di sini bisa merawat usahanya dengan baik ya, membesarkan usaha dengan baik dalam arti terus digali potensinya, meningkatkan kualitas ya, berhubungan baik dengan customer, servisnya bagus, kalau ada komplain dilayani dengan baik ya. Ini insya Allah bagus Kak ke depannya ya, tapi itu syarat-syaratnya yang udah aku sebutkan tadi ya. Dijaga hubungannya dengan klien, kualitas barang-barangnya juga harus oke ya, yang ramah, dia banyak-banyak promosi. Oke Kak, good luck untuk usahanya ya. Next question. Terima kasih nih teman-teman yang udah kasih gift. Saya coba cari nih sebentar. Kak, siapa nih? Guys Self ya. Perasaan Maslan ke Lydia. Perasaan Maslan ke Lydia. Oke, aku baca ya Kak. Perasaan Maslan ke Lydia. Seperti apa perasaan Maslan ke Lydia? Perasaan Maslan ke Lydia. Perasaan Maslan ke Lydia seperti apa? Perasaannya ini masih 50-50 ya Kak Lydia ya, karena 2 tongkat ini adalah ragu-ragu, dia masih mempertimbangkan pilihannya ya. Jika dirasa dia memang cocok dengan Kakak, dibilang suka di sini Kak ya, ada rasa suka, tapi dia mempertimbangkan apakah jika berhubungan dengan Kak Lydia ini kedepannya akan lebih baik, apakah hubungan ini hubungan yang tepat buat dia ya, apakah Kak Lydia ini juga pasangan yang tepat untuk dia. Ini dia masih memikirkan ke arah itu ya. Kalau dibilang suka sih sebenarnya suka ya. Dan di sini dia sedang berusaha untuk bijaksana, sebijak mungkin memilih ya. Dia tidak subjektif, dia sedang mencari keputusan yang bijak gitu loh. Seandainya jadian ya, mungkin hubungan ini akan berjalan dengan bijak ya. Dia akan menjalannya dengan bijaksana sesuai keinginan dia. Tapi jika tidak memilih Kakak ya mungkin dia akan memperlakukan Kakak
dengan kebijakan-kebijakannya dia ya, hal-hal yang bijak yang tentunya mungkin tidak menyakiti kakak ya. Mungkin dia dari bahasa atau kedekatannya mungkin ada perubahan, tapi dia berhati-hati di sini ya kak ya. Jadi untuk sementara ini masih 50-50 ya kak ya. Semoga dia benar-benar memilih kakak. Oke, jangan khawatir, tetap semangat ya, karena dunia tidak berakhir kok hanya karena orang itu tidak memilih kita ya. Makasih teman-teman yang sudah kasih gift lagi nih, banyak sekali. Terima kasih. Saya coba bacakan ya. Aku juga lagi nyari-nyari nih, sebentar. Oke nih kak, not your favy. Apakah saya akan mendapatkan pekerjaan tetap dalam waktu dekat? Oke, Kak Lona ya nih ya. Apakah Kak Lona akan mendapatkan kerja tetap dalam waktu dekat? Apakah Kak Lona akan mendapatkan pekerjaan tetap dalam waktu dekat ini? Semoga kartunya bagus. Bismillah. Kita lihat rambu-rambu yang diberikan oleh alam semesta. Ini ada 10 of coins kak. Insya Allah ini ya ke depan akan ada pekerjaan tetap yang sepertinya pekerjaan ini cocok ya, dan penghasilannya juga bagus ya untuk kakak ya. Kakak tetap berdoa, berusaha, ikhtiar ya, tetap bersyukur ya, tetap semangat nih, harus tetap ikhtiar ya. Insya Allah ke depan ada pekerjaan yang bagus buat kakak, pekerjaan tetap. Kemudian siapa lagi ya? Kak Nomi ini mana Kak Nomi? Pertanyaannya udah ada ya Kak Nomi? Aku belum nemu Kak Nomi. Oke, ini ada Kak Delia. Tolong bantu lihat karir saya dan suami Kak, please banget ya untuk karir Kak Delia. Oke, Kak Delia bantu fokus ya. Saya akan bacakan secara general. Karir kakak dan suami. Karir Kak Delia dan suaminya bagaimana ke depan? Karir Kak Delia dulu ya. Karir Kak Delia seperti apa? Karir suaminya seperti apa? Ini karir Kak Delia nih. Kak Delia karirnya ke depan akan bagus nih Kak, insya Allah ya. Ada 10 of coins. 10 of coins ini kartu bercerita tentang kesejahteraan, keberlimpahan keluarga ya. Pekerjaan baik, keluarganya harmoni, semuanya berlimpah dan bahagia. Insya Allah ke depan akan baik ya, tentunya dengan upaya, ikhtiar, dan terus semangat, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Kemudian untuk suaminya, ini suaminya ke depan juga ada potensi karirnya akan baik ya. Ace of Swords ini adalah kartu semangat, kartu ide-ide atau gagasan ya. Mungkin dengan ide dan gagasannya yang dimiliki saat ini akan membawa dia ke posisi yang lebih baik lagi ya. Jadi kalau ada ide atau posisi dalam pekerjaannya ya disampaikan saja gitu ya. Mungkin ini bisa jadi peluang untuk karir yang lebih baik lagi. Usahalah atau di kantor atau usaha sendiri, ini juga ada potensi dia memiliki peluang untuk ke jenjang yang lebih baik lagi, asalkan dia bisa jeli-jeli memilih peluang ya. Peluang yang ada jangan dilewatkan begitu saja. Lihat peluang ambil, jangan dilewatkan ya, langsung ambil. Nah baru itu mungkin di situ ada banyak pintu rezeki ya kak ya. Ke depan semuanya oke, insya Allah oke ya, pertandanya oke, and good luck, tetap semangat, jangan lupa berdoa dan bersyukur. Oke, ini teman-teman udah rame banget kayak eskalator. Aduh, sebentar ya yang belum dibacakan ya. Kak Sustiana nih ketemu nih. Bagaimana perasaan Danu ke depannya ke Lala ya? Apakah sampai jenjang pernikahan? Bagaimana perasaan Danu ke depannya sama Lala? Apakah sampai jenjang pernikahan? Bagaimana perasaan Danu ke depannya kepada Lala? Apakah sampai jenjang pernikahan? Bagaimana perasaan Danu ke depannya kepada Lala? Kita lihat. Nah, apakah bisa sampai ke pernikahan? Gini kak ya, kartu 8 pedang ini kartu yang sebenarnya perasaannya dia menyukai ya. Dia punya perasaan terhadap Kak Lala ya. Tapi ini dia terkendala, tidak bisa bergerak, tidak bisa menyalurkan apa yang dia rasakan ya. Mungkin saat ini dia banyak diam atau mungkin tidak ada interaksi. Karena ada lingkungan yang membatasi dia ya. Mungkin lingkungan dia atau lingkungan kakak ya. Di sini dia merasa dia tertekan, dia diintimidasi, didominasi, sehingga perasaannya dia itu tak tersampaikan ya.
mau ketemu susah, mau japri kayaknya ada pengaruh-pengaruh yang nggak baik. Jadi ada orang yang mempengaruhi dia di lingkungan kakak atau si dia, sepertinya lingkungan dia sih kemungkinan kuatnya, yang mempengaruhi tidak untuk mendekati kakak, tapi dia juga sebenarnya punya perasaan di sini. Kalau ke depan sampai menikah bagaimana? Indikasinya kita lihat ini judgment, ini kartu karma ya, sebab akibat ya. Kalau dia belum bisa lepas dari kondisi tertekan dari lingkungannya dan masih nempel ke lingkungannya dia, ya ke pernikahan tentunya tidak bisa, susah ya, kemungkinannya kecil. Kalau dia bisa keluar dari lingkungannya ini, yang dari pengaruh-pengaruh lingkungannya, dan dia bisa mengekspresikan perasaannya kepada Kak Lala, ya ini bisa sampai pernikahan. Jadi intinya dia harus bisa keluar dulu dari lingkungan ini ya, karena ada pengaruh-pengaruh di sini untuk omongannya nggak enak lah mungkin ya tentang hubungan mereka berdua ini gitu loh ya, seperti itu Kak Lala ya. Jadi sabar. Kalau saran saya, coba kalau memang lingkungannya seperti itu, Kak Lala buktikan bahwa Kak Lala ini orang yang tepat untuk si dia. Jadi hubungan kalian ini memang sangat berarti ya, dan buktikan Kak Lala ini orang yang tepat untuk si dia, memang sayang dengan si dia dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Semoga dengan cara itu bisa lebih lunak lagi ya lingkungannya ya, memberikan restu. Oke, semangat. Next. Makasih teman-teman yang sudah kasih gift nih ya. Saya lagi coba cari-cari lagi pertanyaan nih Kak Odet. Aku juga belum nemu Kak Odet. Aduh, mana ya? Belum nemu juga nih. Ini buat teman-teman yang sudah saya bacakan, yang ketemu dengan saya, ini mungkin memang alam semesta sudah mengklikkan ya energi kita ya. Bukan saya pilih-pilih nggak mau baca, enggak. Saya cari-cari karena ini memang cepet banget jalannya. Jadi yang sudah saya bacakan mungkin itu yang resonate, yang mungkin alam semesta sudah temukan ya. Istilahnya kita sudah berjodoh gitu ya. Ini apa ya pertanyaannya ya? Oh, lagi RDR ya Kak ya. Sebentar nih ya, saya mau random aja deh. Kak Mudi Kak please jangan di skip pakai nangis. Aku Desi mau tanya jodohku tahun ini dan gimana rezekiku di kantor. Oke Kak, nggak usah nangis ya. Aku bacain. Desi mau tanya jodohnya tahun ini gimana? Jodohnya tahun ini gimana dan gimana rezekiku di kantor. Ini sebenarnya nggak ada yang di skip Kak. Memang ini cepet banget. Jadi saya baca yang ketangkep sama saya gitu ya. Karena jalannya kayak eskalator yang cepet itu loh. Jodoh Desi tahun ini dan gimana rezeki di kantor. Jodoh Desi tahun ini kayak apa? Jodohnya gimana ya? Jodohnya kayak apa? Rezekinya di kantor bagaimana? Oke. Untuk jodoh ya, jodoh ini ada orang yang memang suka sama Desi ya ini ya. Lihat ada Knight of Wands, ini orang yang memang suka sama Desi. Mungkin orang ini orang yang pernah kenal sebelumnya ya. Jadi sekarang dia ingin berusaha mendekati Kak Desi gitu ya. Memang orang ini suka ya, dia orangnya bersemangat, orangnya posisinya ya lumayan lah. Kalau dibilang posisi pekerjaannya lumayan. Dan orangnya agresif, aktif ya, bisa dibilang nekat juga. Dia semangatnya, punya inspirasi yang bagus dan bisa membawa kemajuan bersama. Kemudian untuk pekerjaan di kantor rezekinya nih, sepertinya rezekinya kakak harus banyak upaya ya, ekstra energi ekstra untuk mendapatkan rezeki gitu ya di kantor ya. Mungkin pekerjaannya ini banyak yang dikerjakan sendiri nih saat ini ya. Jadi saatnya untuk mendelegasikan pekerjaan ya, supaya nggak lelah. Apa-apa kerjain sendiri, tanggung jawab sendiri. Coba bicarakan dengan teamwork atau atasan. Apakah bisa? Karena kalau sudah kelelahan ya hasilnya kerjanya tidak bagus kan. Itu pengaruh pada kondite, pengaruh pada nilai di kantor ya. Nanti bisa jadi kalau kelelahan hasilnya nggak bagus kan, kondite kayak prestasi, kenaikan gaji itu di appraisalnya juga bisa menurun ya Kak ya. Mempengaruhi sekali. Jadi kalau memang udah nggak sanggup, coba delegasi, bicarakan dengan teamwork dan atasan kakak. Oke, itu ya dari saya, semoga membantu. Kemudian kegeser, kegoyang. Kemudian
Siapa lagi nih tadi, sebentar. Oke, Kak Pakrini Chan, tadi apa ya? Aduh, maaf nih, aku nggak kebaca, giftku sudah habis katanya. Apa ya, sebentar, aku dicari, diulang lagi boleh Kak? Nggak usah kasih gift, nggak apa-apa. Ini mana ya pertanyaannya? Oke, Kak Anissa Saika, apakah ada kabar baik bulan depan buat Anissa dan keuangannya ya? Oke, apakah ada kabar baik di bulan depan buat Anissa dan keuangannya apakah juga membaik gitu ya pertanyaannya ya, mungkin ya, karena disingkat. Ada kabar baikkah apa di bulan depan buat Kak Anissa, dan apa bagaimana kondisi keuangannya? Kak Anissa Saika, ada kabar baik apa bulan depan buat Kak Anissa? Ada kabar baik ini, apa ini? Wheel of Fortune ya, kakak akan ada suatu titik balik ya. Jika ini merasa ada hal-hal yang belum merasa beruntung atau belum merasa bisa dijalankan, ini saatnya yang tepat ya untuk melakukan tindakan-tindakan itu ya. Ada hal-hal tertunda, ini bisa diselesaikan di bulan depan. Ada hal-hal yang rasanya masih mandek ide-idenya, mungkin akan dapat ide-ide baru di bulan depan ya. Ini intinya ada peluang lebih baik, ada pertumbuhan, ada keberuntungan ya. Yang tadinya mungkin cuma begitu-begitu aja gitu kondisi suatu pekerjaan atau hubungan, mungkin akan ada pertumbuhan lagi, akan ada peningkatan dalam pekerjaan atau hubungan ya. Ini suatu kartu yang bercerita tentang pertumbuhan ya. Kemudian untuk keuangan, semoga keuangannya juga begitu, keuangannya juga akan seperti itu Kak. Nah ya kan, six coin ini keuangannya juga bisa lebih baik lagi Kak. Kemungkinan juga ada bantuan ya dari teman-teman terdekat atau dari saudara ya. Mungkin Kakak sedang membutuhkan pertolongan ya. Jadi ada bantuan, mungkin bisa pekerjaan, project bonus. Tidak harus berupa uang fisiknya ya. Atau mungkin ini juga Kakak diingatkan ya untuk mendapatkan rezeki yang baik, diingatkan untuk beramal ya, charity ya, berikan, saling berbagi kepada orang yang tepat dan membutuhkan. Oke, seperti itu Kak bacaannya ya untuk bulan depan ya, semoga membantu. Sebentar, tadi ada yang belum, maaf ya kalau yang belum terbaca ya teman-teman ya, mungkin bisa personal reading. Ini kan sesi live ini memang banyak sekali dan sifatnya memang random saya bacanya, tidak ada pilih-pilih. Nah ini Kak Odet ketemu nih, perasaan Ahmad ke Farita dan hubungan kedepannya gimana nih, ketemu Kak Odet, baru ketemu. Bagaimana perasaan Ahmad ke Farita dan hubungan kedepannya gimana? Bagaimana perasaan ke Ahmad ke Farita dan bagaimana hubungan kedepannya? Bagaimana perasaan Ahmad ke Farita dan bagaimana hubungan kedepannya? Oke. Aku baca sekali lagi. Di sini hubungan si perasaan Ahmad ke Farita ya. Di sini mungkin dahulu Ahmad dan Farita ini pernah ada konflik sepertinya ya. Tapi sudah ada titik temu ya, sudah ada titik temu untuk mereka menjalani kehidupan ini bersama-sama sehingga mereka menemukan pemahaman yang sama. Jadi hubungan ini ya berjalan dengan pemahaman yang mereka anut ya, yang mereka pahami masing-masing. Tapi sudah ada titik temu. Nah, kedepannya ini sepertinya nih ya, mohon maaf Kak, siapa tadi Kak Odet ya. Ini hubungan Kak Farita dan Kak Ahmad ini bukan hubungan prioritas, bukan hubungan yang utama, karena di Three of Cup ini adalah kartu dari hubungan alternatif ya, sepertinya ada hubungan lain selain ini gitu loh Kak. Jadi nggak ada salahnya kalau Kak Farita ini, siapa nih? Si kakak yang nanya nih Kak Odet ini ya, jangan memberikan kepercayaan penuh atau percaya 100% ya kepada si dia ya. Ya kakak harus tanya ke dia bagaimana kejelasan hubungan ini gitu ya, kalau memang kakak sudah ada komitmen dengan dia dan ternyata ada indikasi hubungan alternatif. Tapi jika kakak belum ada komitmen jadian sama si dia, ya nggak ada salahnya kakak juga menjauh Kak. Kakak juga nggak usah 100% percaya dan menyukai si dia gitu ya, karena nanti kita capek sendiri. Dan sebaiknya
kita tetap bergaul dengan banyak orang ya, membuka hati ya, tetap percaya diri bahwa ada orang lain yang lebih mencintai kita daripada si dia gitu ya. Jangan menjadi bucin, pesan saya itu aja. Karena kuncinya kita harus mencintai diri, baru orang lain nanti otomatis akan mencintai kita apa adanya ya, Kak Odet ya. Kayak itu pesannya dari tarot, semoga membantu. Terus siapa lagi ya? Ini teman-teman, saya akan live sampai jam 3.30, sepertinya kurang 16 menit lagi ya. Untuk teman-teman yang sudah kasih gift, terima kasih. Ini saya coba bacakan ya buat teman-teman yang sudah kasih gift. Dan di sini kan memang free ya, live ini pembacaannya free. Untuk teman-teman yang mau deep reading dan berbayar, bisa japri ke saya. Oke, ini ada yang nangis nih, katanya tremor jarinya. Kak Mawar, silalahi, perasaan Febrinson ke Mawar sampai nikah kah? Lihat ya Kak ya, fokus. Bagaimana perasaan Febrinson ke Mawar? Apakah bisa sampai menikah? Bagaimana perasaan Febrinson ke Mawar? Apakah bisa sampai menikah? Bagaimana perasaan Febrinson ke Mawar? Apakah bisa sampai menikah? Bagaimana perasaan Febrinson? Sorry, kebuka lagi nih. Saya ulang ya, shuffle-nya. Perasaan Febrinson ke Mawar, apakah bisa sampai menikah? Perasaan Febrinson ke Kak Mawar ini sama saja Kak ya, ada Three of Cup ini ya. Three of Cup ini kartu yang mengindikasikan dia menyukai kakak, tapi bahwa hubungan ini bukan hubungan yang utama. Ini sebagai alternatif saja. Dia punya hubungan lain selain ini ya. Jadi nggak ada salahnya kalau belum jadian kita nggak usah terlalu serius dengan dia ya. Kita hanya berteman biasa saja. Kita tetap menjalin hubungan dengan orang lain ya, dalam arti membuka hati untuk bergaul, bersosialisasi dengan orang lain ya, karena nanti capek sendiri kalau ngarepin hubungan yang ini. Kemudian apakah sampai menikah? Lah ini aja udah ada 3 cup ya Kak ya. Ini Judgment ini kan kartu sebab akibat suatu karma. Gimana sebelumnya, sebabnya apa, akibatnya apa lah. Kalau ini ada hubungan alternatif, apakah iya sampai menikah? Dan misalnya sampai menikah, apakah kakak mau dijadikan alternatif gitu ya? Itu berarti kemungkinannya cenderung tidak sebenarnya ini ya. Oke Kak, semangat terus, jangan khawatir, masih ada orang yang lebih baik di sana ya. Oke kakak-kakak nih tadi yang Kak Pakrini tadi mana lagi ya nih pertanyaannya ya. Kak Pakrini, aku coba cari dulu ya Kak pertanyaannya. Buat teman-teman jangan lupa follow saya, share live video-video saya ya. Kalau untuk pembacaan yang lebih detail lagi bisa japri ke saya, dan ini adalah pembacaan tarot yang berbayar kalau untuk japri. Kalau yang live gratis ya, free. Dan saya juga akan adakan live reading mungkin setiap hari atau 2 hari sekali. Ini pertanyaannya mana ya? Aku nggak ketemu ya, saking banyaknya. Tunggu sebentar ya teman-teman, aku cari sambil random baca-bacanya. Ini teman-teman yang sudah kebaca sama saya, yang energinya ketangkap sama saya, mungkin itu yang resonate dari alam semesta ya. Yang belum mungkin next time, semoga ketangkep energinya. Oke, ini aku bacanya sambil ini ya, sambil random. Evi, hijabku, suamiku meninggal 1 tahun kemarin, anakku 3. Gimana ke depannya kakak? Maksudnya ke depan anak-anaknya dan Kak Evi ya. Bagaimana ke depannya untuk masa depan Kak Evi dan anak-anaknya yang 3 orang ini ke depan setelah suaminya meninggal ya. Jadi bagaimana masa depan Kak Evi dan ketiga orang anaknya ini ke depan? Turut berduka cita ya Kak Evi ya. Semoga Kak Evi selalu diberi kekuatan dan ketabahan, dilancarkan rezekinya, putra-putranya nurut dan sehat-sehat. Oke, gimana ke depannya ya? Kedepannya ya Kak ya, sebenarnya ini ke depan juga kakak masih tetap ada bisa mengayomi ya, mengayomi keluarga ya. Di sini adalah Ten of Cups, ini kartu kebahagiaan keluarga yang bahagia.
Jadi dengan kehilangan si ayah ini, si anak-anak merasa si ibu, si Kak Evi ini adalah sosok yang mengayomi anak-anaknya. Dan sampai kapanpun si anak-anak ini akan membutuhkan kehadiran ibunya ya, dalam menjalankan setiap kehidupan ini ya. Jadi Kak Evi ini adalah sumber kasih sayang saat ini buat anak-anaknya. Jangan sampai Kak Evi ini melalaikan kewajiban ya buat anak-anaknya ya. Karena anaknya sangat berharap sekali kehadiran Kak Evi. Six of Wands ya. Dari kondisi yang kemarin-kemarin ini Kak Evi mengalami duka cita ya. Ke depan ini buat kakak dan putra-putra akan ada suatu tuntunan ke jalan yang lebih baik lagi ya. Rezeki, pekerjaan, lingkungan, dan pergaulan. Ini Six of Wands ini kartu kemenangan Kak ya. Kartu tuntunan juga ya. Jadi akan ada tuntunan ke arah yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik lagi ya. Semoga semuanya juga dalam kondisi yang baik, sehat, dan mendapatkan berkah ya Kak Evi ya. Begitu bacaan dari tarotnya ya. Semoga kakak juga selalu diberkati dan dilindungi beserta anak-anaknya, amin. Siapa lagi ya nih ya, sebentar. Jadi teman-teman saya bacanya random ya sambil ini dia Kak Park nih, Rini sama Rian gimana, tapi Rini udah nikah. Oke, ketemu nih Rini sama Rian udah nikah. Rini sama Rian gimana, tapi Rini sudah nikah. Oke, perkembangan hubungan Rini dan Rian bagaimana ke depan? Sementara Rini udah nikah. Gimana Rini sama Rian ke depannya? Sementara Kak Rininya sudah nikah. Kita lihat ya Kak Rini ya. Bagaimana hubungan Rini dan Rian ke depan? Hubungannya 9 pedang Kak. Hubungannya ini banyak diwarnai kecemasan, banyak pikiran-pikiran ya. Di sini sangat banyak tekanan ya, banyak stres ya. Mungkin kakak juga banyak tekanan dari suami juga ya. Jadi banyak hal-hal yang harus disembunyikan, ada yang pengen diungkapkan tapi juga bingung mau ngomong gimana gitu ya. Jadi perasaannya dipendam sendiri ini. Dan kemudian hubungannya dengan si orang ketiga ini juga banyak kekhawatiran juga Kak. Mungkin apakah merasa pernah ada suatu threat ya, seperti kayak diancam seperti itu. Dan kedepannya ini sebenarnya hubungannya juga bisa ada indikasi ke masing-masing sih, jalan masing-masing. Jadi enjoy masing-masing, punya jalan masing-masing gitu loh. Karena the full di sini, kartu yang pakai wanita bertopeng ini kartu yang hubungan ini adalah hanya hubungan fun ya, bukan hubungan yang serius. Jadi kalau saat ini mungkin merasa enjoy, merasa happy ya, mungkin saat ini sedang enjoy, fun. Memang hubungan ini kedepannya kalau indikasi serius sih saya lihat tidak ada ya menurut kartu ini ya, karena kartu the full ini kartu yang enjoy ya, happy aja, fun aja gitu. Jadi ya prosesnya, tujuannya ke depan gimana ya belum jelas Kak. Ya happy-happy aja dulu gitu loh. Jadi ya kalau mau serius harus ditegesin dulu dengan si dianya gitu ya Kak ya. Semoga membantu. Tapi ya hati-hati karena ini hanya hubungan fun ya. Jadi kakak harus pandai-pandai menyikapi ya Kak Rini ya. Soalnya indikasinya hubungannya hanya fun saja. Jadi jangan sampai kakak merasa dikhianati di kemudian harinya atau merasa dimanfaatkan. Oke, ini si Kak siapa ini, Nani Pikok, karma apakah yang dihadapi, aduh hilang, intinya nanya karma apa yang dihadapi si dia gitu ya Kak ya. Oke, aku bacain. Kak Nani Pikok, maaf hilang Kak, tapi aku inget-inget sih, karma apa yang dihadapi si dia setelah ini ya, menyakiti ya. Karma apa yang dihadapi si dia setelah menyakiti kakak. Karma apa yang dihadapi si dia setelah menyakiti kakak. Ini di video saya di TikTok juga ada, teman-teman bisa cek nanti ya, banyak video-video pembacaan di situ, teman-teman bisa simak. Perasaannya nggak menentu Kak ya, dia perasaannya juga on off gitu. Jadi dia merasa galau, merasa bingung dalam pekerjaan pun, dalam segi pekerjaan, karir nih juga dia sepertinya kalau masalah keuangan ada tapi keuangannya hilang lagi. Jadi kalau ada kreativitas, ada ide ya idenya gitu-gitu aja, muter enggak ya. Jadi kayak orang bimbang, orang galau gitu, nggak jelas, gantung. Lalu di setiap dia ada setiap hubungan, dia setelah menjalin hubungan dengan orang lain ya, dia merasa ditolak gitu ya, merasa dia tidak bisa lepas dari kakak, bayang-bayangnya itu.
Kalau mau menjalani hubungan, ada penawaran hubungan dari orang lain, dianya masih ada batasan-batasan tertentu ya. Jadi tidak lancar hubungannya dengan orang tuh. Dia ada orang suka sama suka, tapi hubungan ini mungkin terkendala seperti itu, Kak. Dan dia juga masih sebenarnya masih menyimpan perasaan sama Kakak gitu. Oke, kemudian sebentar. Kita baca lagi. Oke, Kak Elang ya. Kak Deka ke saya gimana perasaannya setelah putus? Oke. Bagaimana perasaan Deka ke Elang setelah putus? 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 Nih kayak apa perasaannya ya? Perasaannya ya dia baper, Kak. Dia baper. Sebenarnya di sini dia juga masih ada perasaan suka, tapi dia juga mellow ya. Dia sedih di sini ya. Dia ada galau-galau juga. Lalu ya tentunya ada sedikit emosi ya. Ada emosi tentunya ya dengan kenapa putus gitu. Dia ada emosi dalam hatinya. Tapi di lain pihak dia juga masih suka sama Kakak. Oke, Kak, itu perasaannya si dia ya. Kemudian siapa lagi tadi ya? Kak Iqbal, terima kasih Kak. Itunya apa? Gift-nya. Tapi pertanyaannya Kak Iqbal mana ya? Pertanyaan Kak Iqbal mana ya? Aku cari dulu. Oke, ini aku baca dulu Kak If 0784. Gimana hubungan Iin dan Wawan? Bagaimana hubungan Iin dan Wawan? Bagaimana hubungan Iin dan Wawan? Bagaimana hubungan Iin dan Wawan? Hubungannya ini sebenarnya saling mengintimidasi ya. Dalam arti satu ingin mengintimidasi tapi pihak satu lagi lebih kuat gitu loh. Jadi yang satu sisi menjadi merasa tertindas, tertekan ya, karena hubungan ini banyak diwarnai dengan dominasi, otoriter, diatur. Jadi ada satu pihak yang tertekan tentunya ya. Agak tertekan, terbeban ya. Kemudian ini ada kartu star ya. Kalau gitu, kalau untuk lebih baik lagi ya gimana baiknya kalian berdua ya harus sama-sama mencari waktu yang cocok untuk berbicara nih. Kira-kira gimana ke depan supaya lebih baik, karena di kartu ini ada siklus, ada peluang di kartu star untuk supaya lebih baik lagi, dengan catatan masing-masing pihak mau mengalah ya, saling memahami, saling mengerti. Tidak boleh memaksakan kehendaknya satu sama lain ya. Ini harus diperbaiki nih Kak. Kalau kayak gini terus tertekan, ya nggak ada peluang untuk lebih baik ya. Intinya harus saling memperbaiki. Tidak boleh ada pihak yang mendominasi. Jadi harus sama-sama, harus adil dan bijaksana gitu. Oke. Semoga terbantu ya Kak If. Terima kasih teman-teman sudah kasih gift. Coba ini Kak, ada yang ini nih. Cik Dita Mariana lagi nangis. Kak Dita dan Lutfi hubungannya bagaimana ke depan? Oke, kita lihat ya. Hubungan Dita dan Lutfi ke depan bagaimana? Hubungan Dita dan Lutfi ke depan bagaimana? Terima kasih ya teman-teman sudah kasih gift. Mohon maaf kalau saya nggak bisa bacakan semuanya nih, karena banyak sekali dan jalannya cepat seperti eskalator. Jadi saya nggak bisa ketemu nih pertanyaannya, kadang-kadang scrollnya juga banyak sekali. Bagaimana Dita dan Lutfi ke depannya? Oke. Kedepannya ini kalian butuh bertukar pikiran ya tentang apa sih sebenarnya kesamaan prinsip kalian ini. Sepertinya juga tunggu saya tarik kartu lagi ya. Oke, ini sepertinya kalian butuh bertukar pikiran ya, karena butuh suatu keseimbangan dalam hubungan ini ya. Kayaknya dari kartu ini ada yang tidak seimbang ya, mungkin satunya pengen menang sendiri, satunya merasa lemah, mau ngomong nggak bisa, mau menyampaikan perasaannya nggak bisa. Jadi kartu ini disarankan untuk
ngobrol, diskusi, sharing ya tentang perasaan masing-masing. Kalau ada unek-unek keluarin ya, jangan marah. Jadi apa solusinya dicari ya, supaya hubungan ini bisa berjalan dengan harmoni, kalian bisa tenang, bisa nyaman gitu. Kalau nggak disampaikan unek-uneknya, kalian masih memendam perasaan dan nggak ada jalan keluar, ya hubungan ini ya jadi panas-panasan, nggak ada keseimbangan, jadi kayak gantung gitu loh, ngempet, mendem kesel masing-masing gitu ya kak ya. Jadi memang harus disampaikan kalau ada unek-unek ke depan ya, nggak apa-apa disampaikan dengan bahasa yang enak dan santun supaya nggak menyinggung perasaan ya. Ini ada Kak Happy Union, hilang lagi ya, hilang Kak Happy Union. Kak Naomi ketemu. Apakah Imam ada rindu ke Dian? Oke, baru ketemu nih Kak Naomi, mohon maaf. Apakah Imam rindu ke Dian? Apakah Imam rindu ke Dian? Apakah Imam rindu ke Dian? Oke, lihat ya kak ya, apakah Imam rindu ke Dian? Iya, dia rindu kak, dia ada rindu, pengen jumpa ya, dia rindu, pengen terkoneksi ya, karena batinnya saat ini tuh mikirin kakak, dia pengen berbagi perasaan dengan kakak ya. Ada kok kerinduan di sini ya, karena mungkin sudah dirasa cocok ya, kalian ini ibarat itu kayak perasaan tuh udah saling isi satu sama lain ya, jadi dia sangat rindu di sini kak. Bentar. Kemudian siapa lagi ya nih ya? Kak Tantania, gimana hubungan Tania Muji? Oke. Bagaimana hubungan Tania Muji? Kita lihat bagaimana hubungan Tania dan Muji. Bagaimana hubungan Tania dan Muji? Bagaimana hubungan Tania dan Muji? Ini ada magician ya. Hubungan ini sangat banyak keajaiban ya. Seolah-olah saat ini sangat menakjubkan ya, hubungannya sangat indah ya, sangat menarik gitu. Tapi ini juga hati-hati nih hubungannya ya, karena kartu nomor 1 nih kartu magician. Kartu magician ini biasanya bersifat temporer ya, sementara ya. Keindahan itu bersifat temporer ya, kemudian kelihatan aslinya ya. Jadi kakak harus pandai-pandai melihat lingkungan dia ini seperti apa, harus bisa menaklukkan lingkungannya dia supaya kakak juga bisa melihat dia apa adanya gitu loh, aslinya dia seperti apa gitu. Dan tentunya kalau kakak sudah memahami dia sepenuhnya ya, kakak bisa memahami, kakak bisa mengambil hati dia nih, dalam arti ya menaklukkan si dia, karena dia juga orangnya termasuk orang yang nggak bisa diatur, dia memiliki kebebasan. Kalau kakak mau menjadi bagian dari dirinya, harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang kakak tahu apa yang dia suka dan tidak suka. Kakak tahu bagaimana mengendalikan diri dan mengendalikan si dia, bagaimana si dia saat emosi, membuat dia menjadi hangat ya. Kakak bisa menaklukkan suasana dia, membuat dia untuk bertekuk lutut ya, berkomunikasi yang baik, kemudian memiliki ide-ide yang bisa sama dengan dia. Jadi kalian komunikasinya pun juga harus baik, maka bisa hubungan ini akan berlanjut ke arah yang lebih serius ya, ke jenjang berikutnya ya. Kalau saat ini mungkin hubungannya masih enjoy, tapi dalam arti masih fun, yang mungkin akan bisa berlanjut ke arah lebih serius lagi, dengan catatan benar-benar kakak memahami dia sepenuhnya ya, karena kartu magician ini sebenarnya kartu yang bersifat temporer. Keindahan itu bersifat temporer gitu loh, tapi kakak bisa menaklukkan dia dengan catatan yang seperti aku sebutkan seperti tadi ya. Oke, semoga berhasil menaklukkan si dia. Kemudian Dianda 898, aduh kehapus. Apakah Hendra akan meninggalkan Dian? Sebentar ya Kak Dian, kita lihat kartunya. Apakah Diandra akan meninggalkan Dian? Apakah Diandra akan meninggalkan Dian? Oke. Apakah Diandra akan meninggalkan Dian? Kita lihat kartunya. Di sini sabar ya. Intinya sabar, dan ini mungkin butuh waktu untuk menaklukkan. Kalau dibilang untuk meninggalkan Kak Dian sepertinya belum ya, masih sorry, ini keluar kartu 3 cup nih Kak Dian. Di sini ada sebuah kesabaran ya, tentunya ya, Kak Dian perlu kesabaran, dan dia pun saat ini sedang berusaha untuk menaklukkan sesuatu di sini ya. Tapi di sini ada kartu 3 cup. 3 cup ini ada hubungan alternatif Kak Dian.
Jadi gimana? Hubungan alternatif di sini adalah ada hubungan lain selain hubungan ini. Kakak diminta untuk sabar dan dia pun untuk sabar ya. Jadi kalau mau hubungan ini bertahan, ya harus sabar-sabar ya, melihat untuk meminta dia meninggalkan hubungan alternatifnya dan kembali kepada kakak gitu ya. Tapi kalau memang dia sudah tidak bisa meninggalkan hubungan alternatif ini, ya ada kemungkinan dia menjalani dua hubungan ini. Tinggal kakak pilih, kakak mau diduakan atau tidak. Kalau nggak mau ya terpaksa harus hubungan kakak dan si dia harus stop sampai di sini ya. Tapi indikasi ke depan ini ada hubungan alternatif kak. Jadi ini kontrolnya ada di kakak kembali ya dan dia. Kalau masih digantung kayak gini sementara dia ada perasaan sama yang lain, apakah kakak mau? Apakah kakak bisa terima hal-hal seperti ini? Nah, ini saya kembalikan kepada kakak lagi. Oke, kak, don't worry, move on ya. Next, untuk teman-teman yang bertanya tentang kehamilan, bisa lihat di video-video saya di TikTok ya. Ada video tentang kapan saya hamil di situ ya, teman-teman bisa simak ya. Saya Kak Nafisa, Kak Nur Fausyah lagi hamil 35 minggu, apakah lancar Kak persalinannya? Bismillah ya, sudah hamil nih soalnya ya. Apakah persalinan Nafisa akan lancar? Bismillah, kita doakan lancar ya. Apakah persalinan Nafisa bisa lancar? Bismillah, semoga lancar, ibu dan anak sehat selamat semuanya, membawa kebahagiaan. Oh ya, bisa lancar Kak di sini ya. Di sini adalah kartu tentang kasih sayang, kartu tentang cinta kasih ya, satu cup ini ya. Dimana kalau kakak bisa merawat kehamilan kakak ini ya, merawat tubuh, porsi makan yang baik, istirahat yang baik ya, karena ini makanan bergizi kan buat si buah hati juga, dan tentunya buat kondisi fisik kakak juga ya, dan menjaga emosi supaya stabil, insya Allah akan dilancarkan persalinannya ya, semuanya bahagia dan baik-baik saja. Intinya kakak harus jaga kondisi tubuh, gizi, hindari stres, hatinya biar nyaman selalu ya, supaya si janinnya juga ikut sehat ya, karena kan terhubung antara si ibu dan anaknya ini lewat plasenta. Oke kak, congratulations ya, sudah hamil, semoga lancar persalinannya dan sehat selamat semuanya, amin. Oke, untuk teman-teman Kak Ulfa, Kak, apakah Ikram ada niatnya nikahin aku? Kak Ulfa ya. Apakah Ikram ada niatan menikahi Ulfa? Apakah Ikram ada niat untuk menikahi Ulfa? Apakah Ikram ada niat untuk menikahi Ulfa? Kita lihat kartunya. Di sini sepertinya, mohon maaf Kak, ini adalah kartu 3 cup ya. Kartu 3 cup ini bercerita tentang hubungan alternatif ya. Jadi kalau untuk menikah aku rasa belum Kak, karena ada hubungan lain selain hubungan ini. Mungkin si dia ada dekat dengan si A, si B, atau si C. Bisa 1 orang atau 2 orang lagi ya, karena dia sedang mungkin tahap memilih ya, mana yang cocok untuk dia ajak menikah. Atau mungkin memang dia hobinya seperti ini gitu. Jadi untuk menikah sepertinya mohon maaf belum, jadi kakak nggak usah khawatir dan kakak nggak usah banyak ngarep ke dia ya, karena ini ada hubungan alternatif di sini ya. Kakak bisa ancang-ancang untuk ambil strategi lain. Oke kak, don't worry, don't be sad ya. Kalau udah ketahuan gini kan enak, kakak bisa ambil jalan untuk masa depan lagi yang lebih baik ya. Ini ada Kak Moms Raya, Kak gimana nasib rumah tangga aku dan bagaimana perasaan suami sekarang terhadap aku? Gimana nasib rumah tangga Kak Moms Raya saat ini ya, dan kedepannya gimana nasib rumah tangga Kak Moms Maya ke depan? Bagaimana perasaan suaminya saat ini? Bagaimana rumah tangga Kak Moms Maya ke depan, seperti apa perasaannya? Perasaan suaminya seperti apa? Oke. Ini perasaan rumah tangga ke depan Kak Moms Maya, sebenarnya ini kartu 19 nya kartu The Sun ya, kartu yang sangat baik ya. Mungkin kalau ada kebohongan-kebohongan dalam rumah tangga saat ini, ke depan akan terungkap lah, akan ketahuan kejujuran itu ya. Hal-hal yang disembunyikan akan terbuka, akan terungkap semuanya ya. Tapi kakak harus sabar, dimana sebenarnya ini
kejujuran ini adalah suatu kesiapan. Kakak siap nggak terima kejujuran ini? Karena kadang kejujuran itu hal yang menyakitkan, tapi nggak apa-apa daripada dibohongin gitu kan. Nah, di sini perlu kedewasaan dan kebijakan dari kakak ya. Kemudian suaminya masih suka apa enggak, masih cinta enggak? Kalau dibilang ini 7 cup sepertinya ini kan kartu halusinasi, kartu ilusi, tak sesuai kenyataan. Jadi kalau dia bilang aku masih cinta, aku masih sayang, aku masih ingin dekat dengan kamu, ini sepertinya kalau menurut kartu ini hanyalah janji manis saja ya. Lihat aja buktinya. Kalau dia bilang sayang, bilang cinta, tapi dia tidak merubah perilakunya, ya itu adalah indikasi dia sudah tidak sayang lagi ya. Ya kak ya, seperti itu menurut kartu tarotnya. Semoga bisa membantu dan kakak bisa mengambil ancang-ancang strategi untuk hidup yang lebih baik lagi ke depannya. Kemudian ini tadi mana nih dia nangis-nangisnya. Sebentar. Tunggu ya kak. Oke kak, it's EDR ya kak. Lalu ngeliatin rumah tanggaku. Gimana selanjutnya, hawa-hawanya selalu pengen cerai, nggak bisa lupain dia pernah selingkuh. Oke kak, it's EDR, lihat ya. Gimana rumah tangganya selanjutnya nih kak EDR ya. Karena nggak bisa lupain dia selingkuh ya. Gimana rumah tangga kak EDR selanjutnya. Fokus. Bagaimana keadaan rumah tangga kak EDR selanjutnya. Ini ada kartu 16 ya. Kartu 16 ini suatu kartu yang bercerita tentang suatu kehancuran, ujian dari alam semesta. Apa yang sudah dibangun tapi dipenuhi dengan ego, dengan ketidakjujuran ya, akan bisa hancur begitu saja ya, dengan mudah hancur begitu saja karena pondasinya tidak kuat ya. Jadi kalau mau bilang mau dipertahankan atau tidak hawa-hawanya ya, ini gimana nih? Kakak harus bisa menaklukkan dulu. Kalau masih dirasa bisa sabar dengan kondisi seperti ini, kondisi si dia, ya kakak bisa mempertahankan rumah tangga ini ya. Asalkan dia benar-benar berubah, si suami benar-benar berubah, tidak berselingkuh lagi, dan membuktikan bahwa rumah tangga ini adalah prioritas untuknya dan dia mencintai kakak. Tapi kalau dia sudah janji-janji tidak bisa ditepati, tidak ada perubahan, dan kakak sudah nggak tahan, ya ini keputusannya untuk bercerai atau tidak, ini saya kembalikan kepada kakak lagi. Kalau kakak masih tahan dengan semua rasa sakit, semua hal-hal yang tidak mengenakan itu, silahkan pertahankan ya. Tapi kalau dirasa sudah tidak tahan lagi, ya monggo ya, silahkan ambil keputusan. Tapi saya tidak menyarankan untuk cerai, semua keputusannya ada di tangan kakak. Oke, semoga kakak diberi kedamaian, ketenangan, dan keputusan yang adil ya. Kak Iqbal nih mana ya, pertanyaan Kak Iqbal ya, kok aku nggak nemu ya Kak Iqbal. Aduh, mohon maaf nih kalau belum kebaca. Oke, sambil menunggu Kak Iqbal, aku akan baca. Aduh, Kak Iqbal mana ya pertanyaan Kak Iqbal dari tadi nih. Kak Melati nih ketemu. Kedepannya hubungan Melati dan Gilang bagaimana? Bisa menikahkah? Bagaimana hubungan Melati dan Gilang ke depan? Apakah bisa menikah? Bagaimana hubungan Melati dan Gilang? Apakah bisa menikah? Bagaimana hubungan Melati dan Gilang ke depan? Oke, kita lihat di sini ada kartu, ini kartu Justice ya kalau di sini ya. Kartu Justice ini kartu-kartu adanya hal-hal yang butuh kejujuran satu sama lain ya. Jadi kalau dirasa ada hal-hal yang masih ditutupi, mungkin dari perasaan yang tak tersampaikan, saatnya untuk menyampaikan perasaan-perasaan itu ya, supaya ada merasa adil, merasa bijak, semuanya tidak ada yang ditutupi ya, karena suatu hubungan itu kalau itu tutup-tutupin jadi rahasia dan jadi nggak enak gitu ya. Untuk sampai menikah sih ini 50-50 ya, bisa iya bisa enggak, karena Wheel of Fortune ini adalah kendali dari faktor alam ya, dari faktor alam semesta. Tapi untuk peluang bisa dibilang ada, tapi kendalinya ada di dalam diri sendiri nih ya, dari mungkin ini dari orang tua ya, dari ibunya, dari restu dari si ibu si dia ya, atau si kakak, restu dari ibu atau Kak Melati. Jadi minta restu kepada ibunya dulu ini ya.
bilang baik-baik bahwa kalian saling mencintai dan hubungan ini adalah hubungan yang sangat mendukung satu sama lain, dan jika berumah tangga nanti akan membawa kebaikan ya, tapi minta restu dulu kepada orang tuanya. Oke Kak, semoga direstui dan semoga hubungannya sampai ke jenjang pernikahan. Aduh Kak Iqbal mana ya, aku mohon maaf Kak Iqbal nih, namanya kok belum nemu aku. Bismillah, semoga dikasih temu ya sama pertanyaan Kak Iqbal. Aku baca Kak Ines dulu ya Kak, bagaimana hubungan Ines dan Sandri ke depannya, apakah bisa menikah? Hubungan Ines dan Sandri ke depan bagaimana, apakah bisa menikah? Sandri dan Ines apakah bisa menikah? Teman-teman jangan lupa follow akun-akun saya di ini ya, di Instagram, di medsos ini. Silakan share, follow, like ya, karena mungkin saya juga akan live di YouTube. Teman-teman bisa follow YouTube dan like video saya, subscribe. Apakah Sandri dan ini bisa menikah ya? Kemungkinannya ada kemungkinan kuat untuk bisa menikah Kak ya, karena 10 koin inilah tentang kartu, tentang rumah tangga, kedekatan keluarga, kebahagiaan keluarga, keberlimpahan materi. Jika dikaitkan pertanyaannya untuk apakah bisa menikah ke depannya, jawabannya insya Allah kemungkinan kuatnya bisa. Tapi faktor kendali ada di diri kakak dan diri dia. Selama mempertahankan hubungan ini dengan baik-baik saja, insya Allah bisa ya. Oke. Kak Hesti ya, HSTY, keuangan saya gimana Kak? Oke, bentar. Keuangan Kak Hesti bagaimana? Keuangan Kak Hesti bagaimana ke depannya? Keuangan Kak STY, Kak Hesti aku bacanya ya. Keuangannya bagaimana? Keuangan Kak Hesti bagaimana? Keuangannya Page of Wands ya. Di sini ada indikasi hati-hati untuk mengeluarkan uang ya. Mungkin ada godaan-godaan belanja atau ingin traktir teman, atau ingin memberikan sesuatu kepada teman ya, atau godaan-godaan berupa lainnya lah yang untuk berbelanja mengeluarkan uang. Di sini ada indikasi seperti itu. Jadi dipertimbangkan baik-baik apakah ini perlu gitu ya. Kalau nggak perlu nggak usah dikeluarkan keuangannya ya. Jadi ya berjalan aja seperti biasa, pandai-pandai menyimpan keuangan ya. Kakak harus punya backup di sini ya. Sepertinya memang keuangannya harus dikeluarkan ini. Ada beberapa yang harus dikeluarkan. Tapi it's okay. Di sini kakak masih ada masih bisa melalui dengan baik ya, dalam arti keuangannya masih ada bantuan di sini ya, masih baik-baik saja. Kakak masih ada sisa cash flow yang bisa dipakai untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, lalu kemungkinan juga akan ada bantuan keuangan dari wanita yang lebih tua ya, mungkin support dari keluarga, tentunya ibu atau mungkin tantenya atau kakak di sini ya, yang membantu keuangan kakak di sini ya. Jadi keuangannya sih relatif aman ini Kak kalau menurut aku ya. Tapi syaratnya, catatannya kakak pertimbangkan uang yang akan dikeluarkan ini layak atau tidak ya. Jangan tergoda untuk belanja-belanja yang nggak perlu. Semoga terbantu Kak. Ini Kak Iqbal, aku belum nemu Kak Iqbal ini. Saya scroll dulu. Oke, ini ada Kak. Siapa nih tadi ya? Ya, hilang. Tunggu ya. Ini ada Kak Nisa 1810. Kak, apakah aku bakal balikan sama mantan atau ketemu orang baru? Kak, apakah aku balikan sama mantan atau ketemu orang baru? Untuk teman-teman yang sudah kasih gift, terima kasih. Saya akan coba cari namanya ya. Kalau ketemu saya bacakan. Mohon maaf kalau belum bisa ketemu namanya ya. Ini yang saya bacakan ini berarti energi yang sudah diklikkan semesta kepada saya ya, nama-nama ini ya yang sudah saya bacakan. Kak, apakah aku bakal balikan sama mantan ya? Si Nisa, apakah bakal balikan sama mantan? Apakah ketemu orang baru gitu ya?
Apakah Nisa bakal balikan sama mantan? Pertanyaan pertama. Untuk ini kemungkinannya tidak ya kak ya, karena ini disyaratkan untuk move on ya, untuk move on dari hal-hal lama ke hal-hal baru, karena sepertinya banyak hal-hal intrik-intrik yang dilakukan oleh si mantan ya. Jadi disarankan untuk melangkah ke fase selanjutnya ya, tidak untuk balikan. Kalau ketemu orang baru, kayak apakah ketemu orang baru? Iya, sepertinya malah bertemu dengan orang baru ini ya, akan dekat dengan orang baru, malah bagus ini kak ya. Kemungkinan orang baru ini lebih bisa menjaga komitmen ya untuk suatu hubungan asmara ini ya. Jadi untuk mantan saran saya tidak usah kembali, lebih baik sama orang yang baru. Tapi kakak harus jajaki dia ya, bagaimana kepribadiannya, bagaimana keluarganya, itu harus dijajaki ya, jangan sampai kakak merasa disakiti atau dikhianati di kemudian hari. Oke ya, good lah kak. Next question. Kak Treni, terima kasih gift-nya ya. Cobanya aku juga cari-cari, tadi ada yang belum ketemu juga. Aku coba cari dulu, karena sudah ada banyak. Sebentar ya teman-teman, sabar sebentar, aku coba cari dulu nama-nama teman-teman yang tadi udah request tapi belum terbaca, soalnya nggak nemu, langsung banyak. Oke, aku coba baca yang lain dulu. Jenny Anggraini 1308. Tolong lihat gimana rumah tangga ke depan ya. Tolong rumah tangga Kak Jenny Anggraini ke depan dan suami bagaimana. Rumah tangga Kak Jenny Anggraini ke depan dengan suami bagaimana. Bagaimana rumah tangga Kak Jenny Anggraini ke depan dengan suami. Oke, ini ada Four of Wands ya. Four of Wands ini adalah kartu tentang kestabilan ya Kak ya. Jadi ini diminta untuk menjaga kestabilan rumah tangga. Mungkin saat ini sudah stabil atau mungkin sedang kurang stabil ya. Tapi kedepannya ada indikasi ini bahagia ya, stabil ya. Karena pesan yang ada di kartu ini adalah untuk tetap menjaga keutuhan rumah tangga ya. Fokus pada tujuan rumah tangganya ya. Jangan sampai yang tadinya tujuannya kita mau misalnya mau menua bersama, mau bahagia bersama di masa tua, membesarkan anak-anak, jangan sampai melenceng gara-gara godaan-godaan pihak luar gitu ya. Nah, ini diingatkan untuk seperti itu ya. Tetap fokus pada tujuan keluarga supaya keluarga kakak tetap bahagia sejahtera, seperti itu kak ya. Oke, ini kartu yang positif kak, good luck. Jangan lupa tetap banyak-banyak berdoa ya. Sebentar, saya akan coba cari teman-teman yang sudah kasih gift ya, tapi belum terbaca. Mohon maaf kalau belum ketemu, mohon maaf kalau menunggu lama. Ini saya jadi molor ya, tadi saya mau selesai jam 3.30, tapi saya molor sepertinya. Nggak apa-apa, sedikit lagi mungkin. Aduh, ini cepet banget jalannya. Oke, ini ada Kak Nia Kurniawati. Nia Kurniawati ya, gimana hubungan Nia sama Alif, apa tadi, sama Alif ke depan? Gimana hubungan Nia sama Alfiandri ke depan? Gimana hubungan Nia dengan Alfiandri ke depan ya Kak Nia-nya fokus hubungan Nia dan Alfiandri ke depan. Gimana hubungan Nia dan Alfiandri ke depan? Hubungannya penuh semangat, penuh ide-ide ya, saling menyemangati, komunikasinya bagus dan bergairah. Kemudian di sini ada kartu apakah ini? Kartu King of Wands ya. Di sini ya ada mungkin pihak keluarga ya, mungkin ayah ya, figur ayah atau kakak laki-laki tertua, atau mungkin om atau yang orang-orang yang senior yang lebih tua ya, pria lebih tua, ini akan memberikan semangat bagi kalian, menuntun kalian ya. Jika ada apa-apa ini sosok ini yang akan memberi bantuan kepada kalian, mungkin
bantuan dari spiritual, dari mental ya, dari kesulitan-kesulitan yang ada, dan dia akan memecahkan masalah itu, dan dia akan selalu membimbing kalian untuk kemajuan bersama, untuk kebaikan hubungan kalian. Oke ya, bacaannya ya. Semoga membantu. Oke, ini ada Kak Fibon. Kak, tolong bantu Atika, gimana hubungan Atika sama Budi Setiawan selanjutnya. Hubungan Atika dan siapa tadi? Budi Setiawan ya. Hubungan Atika dan Budi Setiawan selanjutnya bagaimana? Hubungan Atika dan Budi Setiawan selanjutnya bagaimana? Hubungan Atika dan Budi Setiawan selanjutnya bagaimana? Hubungannya Page of Wands ya. Di sini kalian diminta untuk saling sharing, saling diskusi ya, saling support satu sama lain di sini ya. Hubungannya bisa mengarah ke arah yang lebih baik, tapi kalian butuh prinsip-prinsip yang sama, hal-hal yang sama ya, saling semangat. Jadi jalannya tuh enak kalau kalian punya prinsip yang sama ya, tidak ada perbedaan di situ ya. Disatukan dulu tujuannya. Kemudian kalau ada High Priestess di sini ya, mungkin di antara kalian masih ada yang belum terbuka ya, masih menutupi sesuatu, belum bisa mengutarakan pendapat, masih ada perasaan-perasaan yang mengganjal, yang susah untuk diungkapkan. Ini sebaiknya diungkapkan dengan baik-baik ya. Diskusi bersama-sama tentang ganjalan-ganjalan ini supaya kedepannya lebih baik lagi gitu ya Kak ya. Lalu, nah iya, segala sesuatu hendaknya jangan diselesaikan sendiri ya, harus diskusi bersama-sama tadi ya, karena kita akan lelah nanti mempertahankan segala sesuatu jika sendirian, gitu pesannya. Oke Kak, semoga terbantu. Aduh, mohon maaf nih teman-teman, sudah banyak banget yang sudah kasih gift tapi belum terbaca ya. Juga banyak banget yang belum kebaca nih, mohon maaf teman-teman. Nanti mungkin teman-teman bisa japri ke atau DM ke saya ya untuk personal reading ya. Ini aku bacakan dulu yang random dulu. Please Kak, kapan Lina menikah? Apakah Dedek benar-benar serius akan datang menemui Lina dalam waktu dekat? Gimana ke depannya? Oke. Kapan Kak Lina menikah ya? Kapan Kak Lina menikah? Pertanyaan pertama, kapan Kak Lina menikah? Kapan Kak Lina menikah? Ini insya Allah kalau mau cepat ini 1 hingga 4 bulan ke depan Kak mau menikah. Ini bisa menikah kalau calonnya sudah ada dan ada yang melamar ya. 4 of Cups 1 hingga 4 bulan ke depan. Atau nanti kita ambil durasi terlama nih, tahun depan di bulan Juni atau Juli nih, ada indikasi peluang terkuat untuk menikahnya ya, Juni atau Juli tahun depan, atau paling cepat 1 hingga 4 bulan ke depan. Kemudian apakah Dedek benar-benar serius akan datang menemui Lina? Apakah Dedek benar-benar serius akan datang menemui Lina? Kita lihat apakah Dedek akan serius menemui Lina. Di sini ada 6 of Coin ya. Ini ada rasa berbagi ya. Berbagi hal-hal yang nyata. Jadi kemungkinan ke depan ada indikasi dia akan menemui ya, bertemu langsung ya, berbagi perasaan ya, ketemu langsung dan berinteraksi langsung dengan Lina ya, ada indikasi itu. Dan kedepannya gimana? Kedepannya bagaimana? Kedepannya hubungan Dedek dan Lina ini King of Swords ya. King of Swords ini suatu hubungan yang mungkin terasa kaku. Dia orangnya kaku ya, kaku tapi dia membawa kebaikan. Memang orangnya lebih ke pandai berkomunikasi tapi dia kaku gitu loh, nggak romantis ya seperti itu, tapi dia orangnya baik, pintar, dan bisa membawa kebaikan bersama. Tentunya di sini kakak juga harus minta restu dari si ayahnya dia ya, ayahnya dia atau saudara tertua dia atau laki-laki tertua yang berperan penuh di keluarganya dia. Ini membawa pengaruh pada si Dedek ya. Jadi kakak minta restu kepada sosok ini dan baik-baik pastikan meyakinkan bahwa hubungan kalian ini adalah hubungan untuk keseriusan dan akan membawa kebaikan ke masa depan ya, insya Allah dapat restu. Next question. Saya 5 menit lagi ya teman-teman, sekarang pukul 3.58, kemungkinan pukul 4 lebih 10 ya saya akan berakhir ya, karena saya ada kegiatan lain. Teman-teman yang belum ini Kak Iqbal ketemu, boleh lihat hubungan Iqbal, ada kenal 2 orang sekarang ini bingung. Oke. Hubungan Iqbal antara si A dan si B ya.
Bagaimana hubungan Iqbal, karena dia kenal dua orang sekaligus, lagi bingung memilih ya, lagi laris, Kak Iqbalnya lagi banyak penggemar. Bagaimana hubungan Iqbal karena ada dua orang sekaligus ya, memilih yang apa ini? Bagaimana hubungan Iqbal selanjutnya, ada dua orang sekaligus ya Kak Iqbal. Ini ada Knight of Coins ya Kak Iqbal. Knight of Coins ini sebenarnya Kak Iqbal dalam kondisi yang sedang mempertimbangkan mana yang akan dipilih, hati-hati untuk melangkah. Jadi sudah ada rasa di sini, tapi hati-hati sekali untuk melangkah ya, nggak berani asal pilih, sedang dipertimbangkan masa-masa ini. Kemudian ada Queen of Wands, untuk memilih ya kakak gimana nih, pilih yang mungkin sesuai dengan yang kakak suka dan yang orang tua suka gitu ya. Jadi mungkin si ibuku Kak Iqbal ingin orang mantu yang orangnya ramah, bisa hormat dengan orang tua, bisa melayani keluarga dengan baik. Nah mungkin Kak Iqbal bisa ngambil sosok yang seperti itu ya, bagaimana sesuai dengan ibunya inginkan. Jadi nanti ke depan perjalanan asmaranya juga dapat restu dari orang tua, dan Kak Iqbalnya juga lebih enak melangkah ke depan kayak gitu Kak. Jadi pilih yang sesuai restu ibu saja ya. Kak Iqbal mungkin ada baiknya untuk sharing sama ibu bahwa kenal dengan dua wanita ini, si A dan si B, karakternya seperti ini, dia orang asalnya dari ini, pekerjaannya ini gitu ya. Mungkin si ibu Kak Iqbal bisa memberikan masukan, nasihat ya, kalau gitu sama si ini aja Iqbal, mungkin kayak gitu ya. Karena feeling ibu itu kuat Kak Iqbal ya, ada baiknya kakak sharing dengan ibu dulu. Oke, semoga membantu ya Kak Iqbal. Mohon maaf agak lama kebacanya. Ini sebentar ya teman-teman, terima kasih yang sudah share. Oke, tadi ada yang nanya mana ya. Oke, ini ada perjalanan hidup anakku Archie Huang ke depan gimana nih, dari aku Opel ya, perjalanan anaknya Kak aku Opel, si Archie Huang. Bagaimana perjalanan Archie Huang ke depannya ini secara general ya nih Kak ya. Bagaimana perjalanan hidup Archie Huang ke depannya, bagaimana perjalanan Archie Huang ke depan. Perjalanannya dia nanti si Archie Huang ini ya kemungkinan akan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya, dalam arti dia akan menghadapi hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hatinya. Tapi mau tidak mau dia akan belajar dari situ, dia akan dewasa dari situ, bahwa hidup ini tidak harus sesuai dengan apa yang dia inginkan. Mungkin ada kalanya nanti dia belajar untuk menerima pekerjaan yang tidak sesuai dengan dirinya, ada masa dia patah hati, ada masa dia bertemu dengan orang yang mengecewakan ya, keretakan hubungan, ini dia akan melalui itu. Tapi dia ini bisa belajar dari sini dan bisa menjadi kuat gitu ya, ibu atau bapak ini yang bertanya. Kemudian ada Seven Sword ya, untuk hubungan seperti ini, untuk Seven Sword ini diharapkan Archie Huang untuk selalu memiliki keyakinan dalam melangkah ya. Kalau melangkah dan move on ke masa depan, jangan toleh lagi ke masa lalu. Ada hal-hal yang memberatkan di masa lalu dan itu sudah berakhir, jangan diingat-ingat lagi ya. Saatnya dia untuk move on. Jadi akan ada masa seperti itu ya, dia ragu-ragu untuk melangkah karena masih ingat-ingat masa lalunya. Jadi sebagai orang tua mungkin diberikan bekal keyakinan dan kekuatan pada si putranya ini untuk selalu berprinsip yang kuat, yakin saat melangkah dengan kemampuan, bekal pengetahuan yang cukup ya, dan dikuatkan hatinya gitu ya, bapak atau ibu dari orang tua Archie Huang ini ya. Tapi segala peristiwa yang dilalui dia sebenarnya ini akan membuat dia menjadi dewasa dan menjadi lebih kuat lagi gitu. Nah, di sini juga dia nanti juga akan menemukan hal-hal yang Two of Cups ini dia memiliki komitmen dalam menjalani hidupnya. Dia sudah memilih sesuatu baik dalam hubungan atau pekerjaan, dia akan memantapkan diri di situ ya. Dia akan menjaga komitmen itu, dia akan berintegrasi, dia akan berupaya sekuat tenaga untuk menjaga komitmen ini. Gitu ya, Bapak atau Ibunya Archie Huang ya. Semoga Archie Huang selalu diberkati dan dilindungi, dan sebagai orang tua tentunya kita banyak-banyak berdoa untuk kemudahan jalan putra-putri kita ya. Oke, waktu saya tinggal 7 menit lagi teman-teman.
Ini ada, tadi udah ketemu, hilang lagi nih, sebentar. Aduh, hilang lagi. Sebentar, tadi aku sudah ketemu Kak Vmoms, tapi kok hilang lagi namanya. Teman-teman nanti yang belum terbacakan oleh saya dan ingin di breeding, silahkan DM saya ya. Bisa ke handphone atau ke DM di medsos. Ini ada Kak Desi 1996. Kapan Desi diangkat menjadi pegawai tetap? Oke ya Kak Desi. Kapan Desi diangkat menjadi pegawai tetap? Kapan Desi diangkat menjadi pegawai tetap? Kapan Desi diangkat menjadi pegawai tetap? Kapan? Nah, ini ada 9 of Wands. 9 of Wands ini waktunya sekitar paling lama ya, 1 hingga 9 bulan ke depan. Nah, itu terlama 9 bulan. Paling cepatnya kapan? Paling cepat nanti saat ada di periode Sagittarius ya, peluang terkuatnya mungkin di sekitar November sampai dengan Desember di tahun ini ya. Tercepat November sampai Desember di tahun ini. Semoga sudah diangkat jadi karyawan tetap ya. Dan proses terlamanya mungkin bisa sampai 1 hingga 9 bulan ke depan ya Kak ya. Semoga prosesnya cepat. Ini ada Kak Reski Fauziah 460. Kira-kira kapan bagusnya Reski dan Dahlan menikah? Kak, kalau untuk mencari tanggal baik ini bisa konsul secara numerologi ya. Kita cari hari baiknya secara private reading, deep reading. Untuk numerologi bisa nanti japri ke saya, kasih hari lahirnya kakak dan hari lahirnya si dia. Nanti kakak mau menikah bulan apa itu bisa dicarikan harinya ya Kak ya. Tapi ini nggak bisa sesi live. Sebentar, next question. Saya tadi melihat, kok hilang lagi ya. Bismillah, ketemu lagi dong. Sebentar ya Kak, sabar dulu ya. Saya mencari. Tadi aku ketemu Kak Vmom, hilang lagi. Kak Vmoms. Oke, saya ini dulu ya. Saya random dulu ya Kak Vmoms. Tapi udah ketemu 2 kali, hilang lagi Kak. Mohon maaf. Ciri-ciri jodoh Vira Kak, dan kapan bisa bertemu? Oke. Ciri-ciri jodoh Vira, kapan bisa ketemu? Ciri-ciri jodoh Vira dan kapan bisa ketemu? Ciri-ciri jodoh Vira. Ciri-ciri jodoh Vira. Ciri-ciri jodoh Vira ini orangnya dewasa ya. Orangnya sudah dewasa, jadi punya spiritual yang bagus, energi yang bagus, semangat yang bagus, daya juang untuk bekerja dan daya juang hidupnya pun bagus. Kulitnya cenderung kecoklatan, tingginya di atas rata-rata, dan orangnya ini membawa semangat ya. Jadi Kak Vira ini bisa ikut semangatnya dia ya, bisa semangatnya pun bisa terbakar untuk lebih hidup lagi dengan spiritnya si pasangan ya, karena King of Wands ini adalah raja sebaik-baiknya raja yang bisa membawa kebaikan dan semangat untuk semuanya ya, bukan hanya untuk dirinya tapi untuk semuanya. Kalau untuk masalah materi ini karena dia raja ya, materinya cukup bagus lah ya, dan orangnya cukup bijak di sini ya. Kapan ketemunya? Kita cek. Kapan bisa bertemu? Kapan bisa bertemu? Kapan bisa bertemu? Ini bisa bertemunya ada Libra di sini ya. 1 hingga 3 bulan ke depan ya, atau di periode September hingga Oktober Kak ya. Jadi kapan bertemu? Insya Allah September hingga Oktober di tahun ini ya, kalau menurut kartu tarotnya ya, atau 1 hingga 3 bulan ke depan, dan kemungkinan nih bisa jadi zodiaknya Libra, semoga ya. Tapi kakak mulai saat ini ya saling lihat-lihat lah, barangkali si dia adalah jodohku ya. Kalau kenal sama orang ya baik-baik aja gitu ya Kak ya. Kemudian next question. Sebentar. Ada Kak Nanda Permata, usaha apa yang cocok untuknya ya? Usaha yang cocok untuk Kak Nanda apa? Nanda Permata. Bagaimana usaha yang cocok untuk Kak Nanda Permata? Usaha yang cocok untuk Kak Nanda Permata ini apa?
Usaha yang cocok untuk Kak Nanda Permata. Ini harusnya lihatnya pakai numerologi nih Kak, tapi nggak apa-apa, aku lihat energi dari sini. Four of Swords ini Libra ya. Ini Jupiter ya. Tentang elemennya udara. Jadi mungkin Kakak bisa jual konsep ya Kak ya, marketing ya. Jual konsep seperti presenter atau market influencer ya, kayak YouTuber kayak gitu tuh, yang influencer tuh ini bisa ada bakat ya. Terus presenter, penyiar, atau hal-hal yang bersifat komunikasi tentunya, atau periklanan, ini bisa ya Kak ya. Atau apalagi ya, udara tuh bersifat pemahaman, atau konsultan, seperti konsultan itu juga bisa bersifat jasa ya, bisa ini Kak, elemennya udara. Terus apalagi ya, ini aku lihat tadi hilang lagi. Ini ketemu Kak Ines PN nih. Kak, apa keluarganya sendiri menyetujui hubungan Ines dan Sendri? Oke. Apakah keluarganya si Sendri menyetujui hubungan kakak dan dia ya? Apakah keluarganya si Sendri menyetujui hubungan Kak Ines dan Kak Sendri? Oke, apakah keluarga si Sendri menyetujui hubungan ini? Ada Eight of Cups Kak. Mungkin tadinya dia keluarganya masih ragu-ragu ya untuk menyetujui ya. Ada lebih ke arah tidak menyetujui, tadinya tidak setuju. Tapi mungkin seiring waktu dengan pembuktian hubungan kalian yang serius dan cinta kalian yang kuat, kalian bisa meyakinkan, ada indikasi ini hubungannya akan bisa mendapat restu ya. Ya akan berlalu begitu saja lah ya. Ya udahlah, akhirnya mau nggak mau ada cara untuk merestui hubungan kalian ya. Tapi kalian harus pandai-pandai meyakinkan ya. Ini ada tadinya tidak setuju, mungkin ada peluang, ada indikasi mereka akhirnya mau nggak mau ya udah menyetujui walaupun dengan berat hati, akhirnya menyetujui gitu ya Kak ya. Semoga akhirnya benar-benar menyetujui dengan ikhlas. Evi Halu, apakah trans serius sama aku? Apakah trans serius sama aku? Buat Kak Evi Halu, apakah trans menyetujui apakah trans serius dengan Kak Evi gitu ya? Apakah trans serius dengan Kak Evi? Apakah trans serius dengan Kak Evi? King of Wands ini yes Kak, ada indikasi serius karena ini dia memang sudah lama menyukai dan orangnya juga cukup serius, berkomitmen ya. Dia ingin hubungan ini maju bersama-sama ke arah kebaikan. Jadi kalau ditanya apakah serius, yes ya, dia serius. Buat teman-teman yang sudah kasih gift, mohon maaf kalau belum terbaca. Ini saya akan bacakan satu pertanyaan terakhir ya. Ini kebetulan nemu Kak Trainee Octavia nih, dari tadi udah kasih gift tapi baru ketemu. Asmara Imam Hanafi dan Okta. Asmara Imam Hanafi dan Okta. Asmara Imam Hanafi dan Okta gitu. Gimana kedepannya mungkin gitu ya Kak ya. Asmara Imam Hanafi dan Okta. Asmara Imam Hanafi dan Okta bagaimana? Oke, Asmar ini mungkin sedang LDR atau gimana ya, atau posisinya sedang lagi agak jauh gitu ya, karena ini kondisinya LDR biasanya, atau enggak sedang proses terhadap sesuatu gitu ya, sedang menanti suatu proses atau menanti kabar baik, atau LDR nih mungkin posisinya seperti itu ya. Terus Knight of Wands kedepannya sih hubungan ini ya baik, dianya memang suka sama kamu ya, memang ada rasa suka, jadi dia akan membawa hubungan ini ke arah lebih serius lagi ya. Dia kalau ditanya gimana ya, dia serius sama kamu. Jadi ini ada kabar, ada proses, gimana sisi dia terhadap kamu ya, kabarnya dia memang ada perasaan sama kamu, suka banget sama kamu. Dia ingin hubungan ini maju lebih ke arah yang lebih serius lagi gitu ya Kak ya, jawabannya. Semoga membantu. Oke teman-teman, mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan live reading hari ini. Untuk teman-teman yang sudah kasih gift tapi belum terbaca, mohon maaf, mungkin bisa terbaca di live reading selanjutnya, atau jika berkenan bisa melakukan private reading dengan japri ke saya
Ini kalau private reading berbayar ya teman-teman ya. Kemudian mohon maaf jika saya ada salah sebut nama atau ada perbuatan atau perkataan saya yang tidak berkenan di hati teman-teman ya, dari cara saya membaca kartu. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jangan lupa untuk follow akun-akun di medsos saya di IG, YouTube, TikTok, dan Facebook yang sudah saya tulis di kertas ini ya. Silahkan follow, share, dan like. Kemungkinan saya juga akan YouTube live di YouTube bersama teman-teman saya ya. Teman-teman, happy weekend, semoga bahagia selalu dan sehat selalu. Sampai jumpa di live reading berikutnya. Bye bye, terima kasih semuanya.